wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Dan tak lupa kepada Ibu Maryam Faiza MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Permainan Tradisional Edukatif. Apa kabar PKMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iha. Baik, sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama, Lailatul Nurul Maulida dengan NIM 210103110072. Yang kedua, Lu'lu'ul Mahrusa dengan NIM 210103110058. Dan saya sendiri, Alfi Rahmatul Barokah dengan NIM 210103110078. Hari ini kami selaku kelompok mata kuliah permainan kelompok 7 mata kuliah permainan tradisional edukatif akan menjelaskan tentang permainan tradisional bekel dan bentik. Materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu pengertian bola bekel. Apa itu bola bekel? Ya, bola bekel itu permainan yang sering dimainkan oleh dua orang perempuan atau lebih, dan dapat dimainkan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Permainan ini hanya membutuhkan dua alat, yaitu bola bekel dan biji bekel. Permainan bekel berasal dari Jawa Barat, tapi dengan istilah nama lain yaitu bekelan, yang diperkirakan berasal dari bahasa Belanda yang artinya semangat juang atau buku-buku jari. Maksud dari semangat juang atau buku-buku jari tersebut yaitu bermain bekel harus memiliki semangat juang dan memiliki keterampilan jari jemari yang bagus. Permainan ini hanya membutuhkan dua alat yang tadi saya sebutkan, yaitu bekel atau bola bekel atau biji bekel yang biasa disebut kecik. Tujuan dari permainan tradisional bekel ini yaitu yang pertama, melatih kelincahan tangan dan konsentrasi anak. Yang kedua, menimbulkan sikap komunikatif ketika menjalankan komunikasi dengan temannya. Yang ketiga, melatih kedisiplinan anak ketika bermain sesuai aturan yang ditentukan. Aturan yang seperti apa? Jadi bola bekel itu ada 3 set atau 3 babak yang bernama MI atau Mi, Pit, dan Roh. Mi adalah istilah untuk pengambilan bekel tanpa mengatur bijinya pada permukaan tertentu. Maksudnya, ketika bola dilambungkan, pemain hanya mengambil satu biji bekel tanpa mengatur permukaannya. Jadi misal Mi 1, ketika bola dilambungkan, pemain mengambil satu persatu bola bekel tersebut, dan ketika sudah mengambil semua, lanjut ke Mi 2, yaitu permainan mengambil biji bekel 2 dan seterusnya. Setelah berhasil menyelesaikan babak Mi, pemain dapat lanjut kepada babak Pit, yaitu penyebaran biji bekel yang dilakukan satu lambungan bola yang sama. Setelah biji bekel tersebar, maka pemain harus memposisikan biji bekel bagian pit menghadap ke atas. Apabila babak pit sudah selesai, maka permainan dilanjutkan ke babak roh, yaitu roh biji bekel harus menghadap ke atas. Pemain yang menyelesaikan roh
terlebih dahulu, maka permainan tersebut dialah yang memenangkannya. Baik, hanya ini yang saya sampaikan tentang permainan bola bekel. Apabila ada kekurangan atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya yaitu Mbak Lulu. Kepada Mbak Lulu saya persilahkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang nilai edukasi permainan bola bekel. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Luluul Mahrusa dengan NIM 210103110008. Nah, nilai edukasi dari permainan bola bekel yang pertama adalah untuk melatih motorik anak dengan cara menggerakkan anggota tubuh mereka. Karena pada dasarnya dalam sebuah permainan itu tidak ada yang namanya anak itu harus berdiam diri. Karena dalam sebuah permainan pasti kita akan dituntut untuk bergerak. Jadi itu bisa menjadi salah satu untuk meningkatkan motorik si anak. Untuk yang kedua adalah dapat membantu anak dalam meningkatkan konsentrasinya dalam berhitung. Maksudnya adalah ketika bermain bola bekel, anak itu harus bisa konsentrasi, karena dalam permainan bola bekel itu terdapat banyak sekali tahapan-tahapan. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu kita harus mengambil satu-satu terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua kita harus mengambil dua-dua terlebih dahulu, dan seterusnya. Karena itu tergantung biji bekelnya. Misalnya biji bekelnya ada 5 biji bekel, berarti tahapannya sampai 5, 1 sampai 5. Kalau biji bekelnya ada 10, maka tahapannya 1 sampai 10, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, maka kita akan melewati tahapan yang sebelumnya. Maka dari itu, dalam bermain bola bekel kita harus konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, maka kita akan melewati tahapan-tahapan yang sebelumnya. Misalnya pas waktu bermain, yang pertama itu dia sudah melewati tahapan yang pertama, terus kemudian dia tidak konsentrasi, dia langsung melanjutkan ke tahapan yang ketiga tanpa melewati tahapan yang kedua. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus konsentrasi. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ketelitian. Dalam permainan bola bekel ini kita itu dituntut untuk teliti. Yaitu misalnya dalam permainan bola bekel itu terdapat biji bekel. Nah, biji bekel tersebut itu memiliki 4 sisi. Nah, 4 sisi tersebut di berbagai daerah itu biasanya berbeda-beda namanya. Jadi menyesuaikan daerahnya. Kalau di saya, untuk sisi atas itu namanya bolong, untuk sisi bawah itu namanya rok, dan sisi samping kanan dan kirinya itu namanya lus dan namanya titik. Nah, dalam bermain itu ada tahapan-tahapan. Nah, untuk yang terakhir adalah kejujuran. Nah, pada sebuah permainan bola bekel itu tidak menutup kemungkinan ada seorang pemain yang berlaku curang agar dia meraih kemenangannya terlebih dahulu daripada si teman-temannya. Nah, ketika dalam bermain itu si pemain tersebut itu berlaku curang karena tidak ada yang melihatnya. Jadi si teman-temannya itu tidak tahu bahwa biji bekelnya itu tersenggolkah atau jatuh, itu tidak mengerti sama sekali. Jadi dalam sebuah permainan itu kita harus berlaku sejujur-jujurnya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang permainan bentik. Apa sih permainan bentik itu? Yaitu permainan ketangkasan yang menggunakan 2 buah tongkat kayu yang berukuran berbeda dan dimainkan secara kelompok maupun individu atau satu lawan satu. Panjang kayu tersebut antara 30 cm dan 10 cm dengan jari-jari sekitar 2-3 cm. Potongan kayu bisa didapatkan dari jenis pohon apapun seperti pohon asem, pohon petani Cina,
bambu, dan lain sebagainya. Permainan ini hanya bisa dilakukan di outdoor atau luar ruangan karena permainan ini membutuhkan area main yang luas. Jadi kalau misal di indoor gak bisa, soalnya kan kadang terlalu sempit atau kurang enak dimainkan. Jadi harus di outdoor atau berupa sebuah lapangan agar pemain bisa leluasa memainkan permainan ini. Tujuan bermain bentik yaitu yang pertama melatih sportivitas. Jadi ketika mengalami kekalahan atau adanya luka ketika bermain, kita bisa menerimanya karena namanya permainan pasti ada kendalanya. Yang kedua, melatih ketangkasan dan kelincahan tangan. Ya pasti, karena ketika kayu dilambungkan, kita harus melatih ketangkasan tangan untuk menampel kayu tersebut. Yang ketiga, membentuk sikap mental yang positif, maksudnya bisa mengendalikan emosi karena ada kalanya kalah dan terluka. Yang keempat, membentuk sikap sosialisasi seperti kerjasama dengan pemain sesama tim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Pak Nurul lagi saya persilakan. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah nilai edukasi permainan penting. Nah, selain untuk melatih motorik anak, juga melatih kemampuan sportivitas anak. Apa itu sportivitas? Sportivitas itu adalah sikap mengakui kekalahan diri sendiri dan mengakui keunggulan orang lain. Kalau dalam permainan berarti mengakui keunggulan lawan. Nah, dalam sebuah permainan itu kan memang wajar ya, ada kalah, ada menang. Jadi kita harus memiliki sikap sportif, yaitu menerima kenyataan. Nah, anak-anak itu kan biasanya kalau dalam sebuah permainan itu pasti tidak mau kalah kan ya. Jadi anak itu pasti akan dituntut untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia itu kalah. Nah, dari situlah anak akan belajar dari kekalahan. Dia akan semangat untuk berusaha lagi dan lagi agar bisa meraih kemenangannya. Seperti itu. Nah, dalam permainan penting ini dia juga bermanfaat sebagai sumber inspirasi seorang guru untuk membuat konsep pembelajaran di sekolah. Contohnya, dalam pembelajaran matematika nih, permainan beting ini bisa digunakan untuk membantu konsep pengukuran, perbandingan, penjumlahan, perkalian, atau lain-lain. Contohnya pengukuran nih. Nah, dalam permainan bentik itu kan ada suatu tahapan di mana kita harus mengukur untuk menentukan sebuah poin. Kemudian penjumlahan. Jadi poin-poin yang sudah didapatkan itu akan dijumlah. Nah, pemain yang mendapatkan poin terbanyak maka dialah yang menjadi pemenang. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari permainan tradisional, bola bekel dan juga bentik. Lalu kita juga belajar tentang nilai edukasi dalam permainan tradisional bola bekel dan juga bentik. Lalu kita sekarang belajar tata cara, langkah-langkah atau prosedur dari permainan tradisional bola bekel dan juga bentik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui dulu ya alat yang digunakan dalam permainan tradisional bola bekel dan juga bentik itu apa aja sih? Nah, kalau permainan bola bekel itu yang digunakan adalah bola bekel dan juga biji bekel. Nah, sedangkan permainan bentik itu menggunakan alat ranting kayu atau bambu dengan satu kayu yang diameternya 1,5 cm dan satu buah lagi berukuran panjang 5-10 meter. Nah,
Jadi permainan tradisional ini antara bola bekel dan juga bentik memerlukan alat yang berbeda. Lalu kita akan mempelajari tentang langkah-langkah yang digunakan dalam permainan bola bekel. Yang pertama yaitu didahului dengan sweet terlebih dahulu guna untuk menentukan siapa yang lebih dahulu yang melakukan permainan atau home pimpa. Nah, biasanya sweet ini digunakan dalam permainan bola bekel yang pemainnya itu lebih dari satu, sekitar 2 orang. Nah, biasanya itu melakukan sweet terlebih dahulu sebelum melakukan permainan. Nah, kalau home pimpa itu biasanya digunakan untuk pemain yang melebihi 2 orang atau 2 pemain, ya kan? Lalu yang kedua yaitu pemain yang memenangkan sweet itu dapat memulai permainan terlebih dahulu dengan menggenggam bola bekel beserta semua biji bekel. Nah, tadi ketika pemain sudah melakukan sweet atau home pimpa dan sudah ditentukan siapa yang akan pertama kali memegang bola dan juga biji bekel, dia akan memainkan permainan itu terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu bola bekel dilemparkan ke atas sembari menjatuhkan biji bekel ke lantai, kemudian menangkap bolanya kembali. Nah, ketika sudah home pimpa atau sweet, lalu mengetahui siapa pemain yang menang dalam sweet atau home pimpa itu, lalu langsung memainkan permainan itu dengan pertama kali adalah melemparkan bola bekel dan juga menggenggam biji bekel. Nah, lalu setelah itu ditangkap kembali bola bekelnya dan dipantulkan lagi ke atas sembari pemain itu mengambil biji bekel sesuai dengan tahapannya, dan begitu seterusnya. Bisa diulangi lagi ya. Kalau permainan bola bekel ini biasanya dilakukan kalau melebihi 2 pemain itu biasanya menggunakan home pimpa, dan kalau terdiri dari 2 pemain biasanya menggunakan sweet, ya kan, begitu. Lalu setelah mengetahui pemenangnya siapa, pemainnya siapa, lalu dimulai dengan melemparkan bola bekel dan juga menggenggam biji bekel, lalu melemparkannya ke atas dan diulangi begitu seterusnya sesuai dengan tahapan. Lalu yang kedua yaitu langkah-langkah permainan dari permainan tradisional bentik, ya kan. Nah, yang pertama, permainan bentik itu lazimnya terdiri dari 2 regu. Nah, masing-masing regu itu minimal 1 anak dan bertempat di bidang tanah yang cukup luas. Jadi biasanya permainan bentik ini terdiri dari 2 regu, dan masing-masing regu itu minimal 1 anak dan bertempat pada bidang tanah yang cukup luas. Karena permainan bentik ini dilakukan saling melempar ya, jadinya harus menggunakan denah atau bidang tanah yang cukup luas. Lalu yang kedua, masing-masing regu dan sudah menyiapkan 2 stik serta membuat lubang stik. Jadi setiap regu itu harus sudah menyiapkan 2 stik serta membuat lubang stik. Lalu yang ketiga, diundi regu mana yang akan bermain terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan permainan, alangkah baiknya biasanya itu mengundi dulu siapa jadi pemenangnya. Kayak seperti tadi ya, yang permainan bola bekel itu sweet atau home pimpa. Lalu yang keempat, pemain yang mendapat giliran pemain yang akan mendapat giliran pertama akan memasang stik pendek, atau kata lainnya adalah janak. Nah, lalu melintang di atas lubang stik. Jadi pemain yang mendapat giliran pertama itu akan memasang stik pendek. Melintang di atas lubang. Jadi contohnya seperti ini, lubang tanah itu kan sudah dibuat lubang gitu ya tanahnya. Nah, lalu lubang stik itu ditaruh di atas lubangnya.
kayu stick itu ditaruh di atas lubang yang sudah dibuat tadi oleh pemain pertama. Nah, jadi gini, ditaruh di atasnya. Nah, kemudian stik panjang atau nama lainnya adalah bentong itu dipegang dan dimasukkan ke lubang stik melekat pada stik pendek. Jadi tadi lubangnya itu yang sudah dibuat oleh pemain pertama. Nah, itu kan ada yang namanya stik pendek atau jana. Nah, lalu ditambah dengan stik panjang atau bentong. Bentong ini dipegang dan ditaruh atau diletakkan pada stik pendek atau didekatkan oleh stik pendek. Caranya yaitu dimasukkan ke dalam lubang. Jadi ini tadi kan lubangnya, ini stik pendek ya ditaruh di sini, lalu stik panjangnya itu ditaruh di dalamnya. Jadi nanti kalau mau memainkan itu bisa mengenai stik pendek. Nah, lalu setelah itu tujuan dari melakukan memasukkan kayu panjang ke dalam lubang dan juga meletakkan kayu pendek ke atas lubang dan juga membuat lubang di tanah itu tujuannya agar stik pendek itu dapat terlempar jauh ketika diungkit dengan stik panjang. Tadi sudah saya jelaskan kalau setelah membuat lubang yaitu stik pendek atau namanya janak. Nah, janak itu ditaruh di atas lubang yang sudah dibuat dan stik panjang yang kedua itu dimasukkan ke dalam lubang. Nah, itu tujuannya agar stik pendek itu dapat terlempar jauh ketika diungkit dengan stik panjang. Lalu dilanjutkan dengan pemain yang mendapat giliran bermain pertama akan memasang stik pendek atau janak yang melintang di atas lubang stik. Nah, kemudian stik panjang atau yang namanya bentong, istilahnya itu bentong, dipegang dan dimasukkan ke lubang stik melekat pada stik pendek. Tujuannya agar stik pendek ini dapat terlempar jauh ketika diungkit dengan stik panjang. Jadi yang pertama yaitu melakukan atau membuat lubang stik. Stik yang pendek atau nama lainnya adalah jana itu ditaruh di atas lubang. Ditaruh di atas lubang yang sudah dibuat. Lalu dilanjutkan dengan stik panjang yang namanya adalah bentong. Istilahnya bentong itu stik panjangnya yang namanya bentong ini ditaruh di dalam lubang melekat pada kayu pendek tadi yang janak, yang istilahnya adalah janak. Jadi nanti kayak gini ya, ini janaknya. Janak adalah istilahnya itu janak, tapi kalau lebih gampangnya adalah kayu pendek. Kayu pendeknya dan ini adalah kayu panjangnya atau bentong itu dimasukkan ke dalam lubang melekat pada stik yang pendek. Jadi nanti itu kayu yang panjang ini ditaruh seperti ini ya modelnya. Jadi ini tuh ke atas, ini ke atas, ininya itu ke atas. Tuh jadi gini. Nah, ini tuh agar tujuannya adalah agar stik pendek ini tadi yang di sini itu dapat terlempar jauh. Nanti permainannya seperti ini. Ini tadi sudah ada kayu kecilnya, kayu pendeknya atau janak, ya kan? Terus nanti di ininya itu ditekan dengan kayu panjang. Nanti yang jarak ini akan terlempar jauh. Nah, gitu. Lalu selanjutnya, jika stik yang terlempar dapat ditangkap oleh penjaga, jadi stik yang terlempar yang janak tadi kalau sudah ditangkap oleh penjaga dan dilemparkan kembali oleh penjaga atau mengenai ketika sudah dilempar dan mengenai stik panjang yang melintang di lubang stik, itu berarti permainannya harus dilanjutkan oleh teman satu regunya karena dianggap mati. Jadi giliran permainannya telah habis. Namun jika langkah yang tadi yang dimana penjaga itu tidak dapat menangkap dan juga melemparkan kayunya balik itu tidak dapat mengenai stik,
Maka dilanjutkan dengan pemukulan stik pendek dengan stik panjang yang namanya atau istilahnya itu namplek. Nah, sedapat mungkin stik pendek itu dipukul, tidak dapat ditangkap oleh penjaga karena bila terjadi demikian berarti mati. Jadi sedapat mungkin stik pendek yang dipukul itu tidak dapat ditangkap oleh penjaga karena kalau bila terjadi stik itu ditangkap oleh penjaga maka terjadi mati. Berarti mati gitu ya. Kemudian penjaga itu melemparkan kembali stik pendek ke arah lubang stik dan pemain berusaha memukul jauh stik pendek tersebut. Nah, jarak jatuhnya stik pendek dari lubang stik dihitung dengan stik panjang. Jadi ketika permainan yang langkahnya itu namplek, setelah namplek tadi, penjaga itu melemparkan kembali stik pendeknya ke arah lubang stik dan pemain itu berusaha memukul jauh stik pendek tersebut. Nah, ketika jatuh stiknya, maka jatuhnya itu dihitung dari lubang stik dengan menggunakan stik panjang. Nah, langkah berikutnya adalah meletakkan stik pendek ke dalam lubang stik dengan posisi sejajar dengan lubang stik dan sebagian menonjol ke permukaan lubang. Nah, kayak tadi ya. Setelah itu, pemain itu memukul ujung stik dan yang menonjol tadi ke permukaan lubang. Nah, pemain memukul ujung stik pendek yang menonjol dengan stik panjang. Nah, ketika stik pendek itu tadi terlempar ke udara, pemain segera memukul kembali ke arah lapangan. Jadi setelah tadi yang sudah saya jelaskan, kalau meletakkan stik pendek ke dalam lubang stik dengan posisinya sejajar dengan lubang stik dan sebagiannya menonjol ke permukaan lubang. Setelah itu pemain itu memukul ujung stik yang menonjol ke permukaan lubang tadi. Jadi ketika pemain itu meletakkan stik pendek itu ke dalam lubang stik dengan posisinya sejajar dengan lubang stik kayak gini ya, sejajar gini ya. Nanti yang bagian menonjol ini akan dipukul oleh pemain dengan stik panjang tadi. Nah, ketika stik pendek ini terlempar ke udara, maka pemain itu harus segera memukul kembali ke arah lapangan. Jadi stik pendek tadi seperti ini posisinya dan dipukul oleh stik panjang gini ya. Jadi melempar ke udara, lalu setelah ini terlempar ke udara, segera mungkin pemain itu memukul kembali ke arah lapangan. Jadi ini tuh dipukul lagi kembali ke arah lapangan. Nah, jika stik pendek tadi yang dipukul itu tidak dapat tertangkap oleh penjaga, maka jatuhnya stik itu diukur dengan stik panjang dari lubang stik kayak tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, jumlah nilai pada tahap ini itu digabungkan dengan yang diperoleh sebelumnya. Jadi nilainya itu ketika jatuhnya stik tadi itu ke tanah itu kan dihitung dengan stik panjang ke arah lubang stik. Jadi contohnya kalau ini ya, ini stik pendek. Nah, jatuhnya seperti ini di sini. Nah, ini tuh dihitung oleh stik panjang. Contohnya 1, terus lagi ini 2, terus lagi 3, 4, dan seterusnya sampai ke dalam lubang stik. Nah, setelah terdapat contohnya nilainya 5, berarti nilai itu digabungkan dengan nilai yang diperoleh sebelumnya, gitu ya. Kemudian permainan ini dimulai dari langkah pertama lagi, jadi diulangi lagi pada tahap yang pertama. Nah, pada tiap-tiap langkah itu, jika tidak berhasil dilakukan oleh pemain, maka ia dianggap mati. Nah, permainan ini dilanjutkan oleh teman satu regunya. Dan apabila permainan hanya 1 lawan 1, maka permainan ini digantikan oleh penjaga. Jadi, ketika permainan ini terdapat beberapa regu, maka dilanjutkan oleh teman satu regunya kalau mati ya. Kalau apabila permainan ini hanya dilakukan hanya 1 lawan 1, maka ketika mati permainan ini dilanjutkan atau digantikan oleh penjaga. Jadi saling bergantian.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.